Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, "Lau anna li tila'ul ardi dhahaban laftadaitu min adzabillah qabla an arah." Sekiranya aku memiliki emas sebesar bumi, akan aku jadikan untuk menebus diriku dari azab Allah sebelum aku melihatnya. Kesempatan bagi kita untuk mengamankan diri kita dari azab Allah dengan harta yang kita miliki, silahkan bisa diinfakkan di proyek pembangunan Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Nailul Majid Temugiring, Banteran, Wangon, Banyumas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang pertama, kalau orang tua punya anak soleh, apakah otomatis dia bisa masuk surga? Jawabannya begini. Jadi syarat masuk surga itu pertama tauhid. Kalau setelah ada Rasulullah berarti dia syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ini syarat pertama, masuk agama Islam. Nah, kita sudah Islam dari kecil. Ya, orang yang tidak Islam dari kecil masuk Islam dulu harus syahadat nih. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ini caranya. Kemudian setelah syahadat ini, syahadatnya dijaga jangan sampai batal. Batalnya syahadat itu dengan syirik besar. Syirik besar menduakan Allah. Sudah syahadat tapi masih minta kepada selain Allah. Muji-muji, mundi-mundi, jimat misalnya. Terus kurban atau banten istilahnya. Boleh dibanten atau tumbal, ya, pasang tumbal, nyembelih ayam, nyembelih sapi, wedhus, misalnya dipendem ndase neng pekarangan atau di larung neng laut, itu syirik besar. Terus nyembah-nyembah selain Allah itu jelas. Itu contohnya. Kalau sudah syahadat melakukan syirik besar, syahadatnya batal. Dia kekal di neraka meskipun punya anak soleh. Ya, meskipun anaknya soleh, dia tetap kekal di dalam neraka. Terus yang kedua yang menjadikan dia kekal dalam neraka itu menolak ayat-ayat Allah atau hukum-hukum Allah meskipun cuma satu. Menolak satu ayat saja. Ya, satu hukum saja misalkan. Itu menjadikan dia kafir. Batal imannya. Orang Islam kok misalnya menolak hukum sholat misalnya. Sholat ku ora wajib ora, nek gelem ya sholat, nek ora ya ora wajib. Misalnya ngomong iki. Meskipun dia sholat, tapi dia mengatakan sholat 5 waktu itu tidak wajib, batal Islamnya. Misalnya dalam hukum warisan, laki-laki 1, perempuan setengah. Ya kadu pada, pokoknya kadu pada, misalnya kayak gitu ya. Orang pada ora adil, Gusti Allah ora adil. Nah, kalau menolak satu ayat ini saja, ya, dia sudah dijelaskan kalau menolak bisa kafir, kok dia tetap menolak, maka batal imannya. Nah, kalau sudah batal imannya, meskipun dia punya anak soleh, tetap tidak bisa bermanfaat baginya. Doanya tidak akan sampai. Jadi syarat orang mendapatkan syafaat adalah memilih tempat pendidikan untuk anak kita di pesantren adalah pilihan yang sangat tepat. Kenapa? Karena hari ini mereka saat ada di rumah susah sekali dipisahkan dengan HP. Dan kita tahu bahwa alat tersebut lebih banyak merusak daripada memberi manfaat. Alhamdulillah di negeri ini bertebaran pesantren-pesantren, ma'had-ma'had. Kita bisa memilih ma'had pesantren terbaik untuk anak kita. Di tempat ini ada Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Nailul Majid Temugiring, Desa Banteran, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas. Insya Allah akan mendidik putra-putri negeri ini agar hafidz Quran. Tidak sekedar hafal Al-Quran, tapi bagaimana nilai-nilai Al-Quran mereka aplikasikan dalam kehidupan sehari-harinya. Silahkan bergabung bersama kami
Ahlan wa sahlan. Jadi syarat orang mendapatkan syafaat adalah dua. Pertama, idnullah lisyafi'. Kemudian yang kedua, ridullah lil masyfu'. Syafi' itu yang memberi syafaat, yang memberi manfaat. Kemudian masyfu' yang mendapatkan. Misalnya orang tua dengan anaknya. Orang tuanya meninggal, anaknya soleh, anaknya berdoa, ya Allah ampunilah dosa orang tuaku. Berarti anaknya memberi syafaat pada orang tuanya. Nah itu syaratnya harus dipenuhi. Syaratnya apa? Idnullah lisyafi'. Allah mengizinkan untuk yang minta. Di dalam hal ini anak. Ya, diizinkan dikasih izin oleh Allah. Ya, syaratnya dikasih izin apa? Tauhid. Oh, ini anaknya soleh. Oh ya berarti bisa. Anak yang soleh, dia bisa memberi syafaat untuk orang tuanya. Persoalannya orang tuanya ini bisa dapat apa tidak? Itu butuh syarat. Syaratnya apa? Ridullah lil masyfu'. Allah ridho apa tidak? Nah, ridhonya Allah itu untuk orang bertauhid. Ya, untuk orang mukmin. Orang tuanya mukmin apa tidak? Orang tuanya bertauhid apa tidak? Kalau orang tuanya musyrik, orang tuanya kafir, ya tidak bisa. Meskipun anaknya minta-minta terus, ya Allah ampunilah, tetap tidak bisa. Ya, karena apa? Syarat ridho kepada atau untuk yang diberi syafaat nggak bisa. Ya, karena dia kafir, karena dia musyrik. Nah, begitu. Jadi tidak bermanfaat. Nah, kalau orang dia tauhidnya terjaga, artinya tidak syirik, tidak kafir, tapi banyak dosanya misalnya, banyak maksiatnya. Nah ini masih bisa. Artinya dengan anak yang soleh, kemudian dia mendoakan, ya Allah ampunilah dosa orang tuaku, nanti diterima, iya diampuni. Ampunilah dosa orang tuaku, iya diampuni. Jadi dosanya tadinya 1000, anaknya minta terus, akhirnya kurangi. Jadi 990 sanga, 990 990, terus berkurang kayak gitu. Nah, sampai entong bersih, nesin dongakna terus, akhirnya tambah naik derajatnya gitu. Sehingga nanti ada orang tua disebutkan dalam hadis yang kaget kenapa? Loh, dene surgane aku sih dhuwur temen. Kenapa? Dia nggak nyangka, merasa dirinya tidak baik, merasa dirinya banyak dosa. Pantasnya saya ya mampir di neraka. Kok ini ujuk-ujuk masuk surga, bahkan surganya levelnya tinggi. Dia bertanya sama Allah, kok bisa saya ada di sini ya Allah? Itu karena anakmu yang dulu rajin mintakan ampunan untukmu. Nah, itu. Karena punya modal. Jadi diibaratkan kalau Kiai Zainuddin MZ ya, Kiai Zainuddin MZ itu menggambarkan ibaratnya syafaat itu dia orang punya kain tapi kainnya bolong-bolong. Iya, kain bukan rogol, kain bolong-bolong itu kan nasi bisa ditambal gitu loh. Nasi bisa ditambal. Nah, syafaat kan nambal gitu. Ibaratnya kayak gitu. Nah, kalau nggak punya kain sama sekali ditambal apa nih? Ya kayak gitu ya. Kalau nggak punya syahadat, kalau kafir, kalau musyrik ya udah nggak bisa. Itu logikanya seperti itu. Tapi kayak tadi, misalnya dosanya 1000 karena istighfar terus dikurangi sampai sudah habis masih istighfar terus, malah dinaikkan derajat. Allah alam besar. Ini yang ولكم فيها ما تدعون